sawari fi ghairi jamaah. Begitu ya. Nah, gitu. Nah, hadisnya seperti ini. Namun seperti biasa, jemaah yang Allah muliakan, kita ingin bernasihat dulu untuk semua kita, gitu ya. Nah, nasihat ini rasanya sudah 1 pekan kemarin, ya. Kemarin juga ada halangan karena ada keperluan tidak bisa hadir. Nah, eh, nasihatnya coba kita akan eh, mengulang atau bukan mengulang, coba menerjemahkan sedikit mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai sampai akhir, begitu ya. Nah, sampai surat An-Nas. Ya, barangkali 5 ayat, 5 ayat, gitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah, kita masuk kepada surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah. Surat kita bahas ya. Al-Fatihah itu surat yang agung yang merupakan atau apa abstrak itu apa namanya isi secara global dari Quran dari 114 surat dalam Al-Quran atau 6.666 ayat itu apa namanya diintisarikan dalam 7 ayat dari Quran surat Al-Fatihah. Nah, jadi kalau kita ingin tahu isi surat isi Al-Quran itu intisarinya ada dalam Quran surat Al-Fatihah. Nah, ternyata Quran surat Al-Fatihah itu sendiri jangan itu diringkas dalam ayat iya karena Nah, ayat tentang iya karena dua iya karena stain itu jangan sekalian itu terkait dengan masalah hak dan kewajiban, hak dan kewajiban kita sebagai hamba ya kepada Allah dan hak, hak dan sebaliknya begitu ya. Demikian di awal tadi tentang tafsir surat Al-Fatihah. Masuk kepada nasihat tentang dalam yang kita ambil dalam Quran surat Allah ayat 1 sampai 5 jemaah. Ya. Nanti di ujung pertanyaannya boleh menyangkut ayat Al-Quran, boleh menyangkut hadis kita bahas. Jemaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kemudian sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa dan mungkin pelajar yang Bapak cintai, eh, seperti terlihat di audio. Nah, jadi alif lam mim itu tidak ada artinya. Cenderung para ulama mengartikannya atau cenderung mengembalikan pengertiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabul la raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan di dalam. Ini hanya ayat ini jamaah sekalian, hanya Al-Qur'an ya yang tegas menyatakan bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu ya. Artinya ketika kita masuk kepada ayat Al-Qur'an, maka satu hal yang harus kita tegaskan dalam diri kita adalah bahwa kitab ini tidak ada keraguan dalamnya. Sebuah kesimpulan ya jemaah sekalian. Jadi eh, saya kira hanya kitab ini yang kemudian diawali dengan sebuah kesimpulan. Kitab-kitab lain mah tidak ada yang diawali dengan kesimpulan, ya hanya Al-Quran. Nah, nah kemudian jadi
kita pilih tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kemudian definisi operasional dari bertakwa itu, jamaah sekalian, adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, definisi operasional bertakwa adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian mereka menegakkan sholat, kemudian mereka berinfak di jalan Allah. Nah, itu definisi takwa. Definisi operasional takwa itu begitu. Ya, kita beriman hari ini kepada perkara yang gaib. Tentu beriman. Karena perkara yang gaib itu adalah perkara yang tidak terjangkau, yang tidak hadir pada hari ini. Gitu ya. Seperti surga dan neraka itu tidak hadir hari ini. Ya. Nah, kita imani keberadaannya. Begitu. Kemudian kita menegakkan salat dan berinfak di jalan Allah. Orang yang bertakwa itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa itu jamaah adalah mereka yang beriman kepada Al-Quran ini dan kepada eh, kitab-kitab selain Al-Quran dan kepada hari akhirat mereka meyakininya. Nah, gitu. Itu bertakwa. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah, definisi takwa, definisi orang yang bertakwa, definisi yang opsional tadi. Nah, kalau kita dan insya Allah kita termasuk di dalamnya, maka sedikit atau banyak keimanan yang ada dalam dada kita, maka disimpulkan dalam ayat ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah kita ini jemaah berada dalam petunjuk dari Tuhannya, Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan kita ini mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, yang mendapatkan kebahagiaan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang sekalian menjadikan kita dari kelompok mereka yang berbahagia tadi, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, masuklah kita kepada segmen kedua, yakni tentang mengulang bahasan 2 minggu ke belakang, ya. Kalau 1 minggu kemarin kan eh, kita ada kendala juga, ya. Ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, pada bahasan yang lalu kita mengulang tentang bersuci tanpa air dan debu. Nah, hadis yang kita bahas adalah hadis yang menjadi asbab nuzul dari disyariatkannya tayamum. Begitu ya. Yang jadi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kita bacakan hadisnya. An Aisyah, dari Aisyah, ya jemaah sekalian. An Aisyah, ya. Nih. An Aisyah, dari Aisyah, ya. Annaha isti'arat min asma'i khiladah fakhalaqat. Nah, ya. Aisyah eh, meminjam kalung dari Asma, ya. Tetapi kemudian kalung itu hilang, ya. Kemudian faba'atsallahu, kemudian Allah faba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan fawajadaha. Kemudian Nabi mengutus seseorang untuk mencari kalung itu dan kemudian menemukannya, ya. Tetapi sejajar dengan itu jamaah sekalian, fa'adrokathum fa'adrokathum as-salat as-salatu walaisa ma'ahu ma'un, ya. Nah,
ketika mereka menemukan Aisyah bersama kalung yang dipakainya itu, tiba-tiba datanglah waktu sholat. Namun persoalannya, walaisa ma'ahum ma'un. Mereka tidak bisa berwudu karena tidak ada air. Fasallu, lantas mereka salat dengan tanpa wudu tadi maksudnya ya. Nah, kemudian fasallu, mereka itu sholat dengan tanpa wudu tadi. Fasakau, kemudian mereka mengadukan hal itu ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah dia diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami saat itu sholat tanpa wudhu begitu. Fajalallahu ayat tayamum, maka kemudian Allah menurunkan tentang tayamum. Ya, Faqala, kemudian berkata siapa, Usaid bin Hudair kepada Aisyah, jazakillah khairan. Terima kasih wahai Aisyah atas kebaikannya. Wallahi, demi Allah, ma anzala bika amrun takrinahu illa ja'alallahu dzalika laki wal muslimina fihi khairan. Jadi intinya Usaid bin Khudair berterima kasih kepada Aisyah karena dengan kasus Aisyah itu turunlah ayat tayamum tadi. Sehingga ayat tayamum ini menjadi satu hal yang sangat penting ya untuk menjadikan solusi ketika air tidak dijumpai begitu. Jamaah yang Allah muliakan, dari mana kita bisa mengartikan bahwa boleh kita bersuci tanpa air dan debu? Bukankah debu itu di mana-mana, ada di sekeliling kita, ya? Di meja tempat kita ada, di langit-langit tempat kita ada, misal kalau di kendaraan ada di langit-langitnya, ada di joknya. Itu kan debu semua, ada di pakaian kita, begitu juga debu semua. Nah, jadi hampir tidak ditemukan di bumi ini kondisi di mana debu tidak ada, begitu ya, karena ada di sekitar kita. Begitu. Nah, maksudnya begini ya, Mas kalian, tentu saja kondisi seperti itu ada. Kalau digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa, 283 atau gitu ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 283 itu ada kondisi seperti itu, yaitu sholat dalam keadaan berperang. Ya. Di sana dikatakan dalam keadaan sholat dalam keadaan berperang itu dalam keadaan takut, maka para sahabat itu bisa sholat. Baik dalam keadaan berjalan, berjalan dalam peperangan itu setengah lari, gitu ya, dan sholat dalam keadaan bepergian. Nah, kondisi seperti itu jelas kondisi yang tadi tanpa air dan debu, begitu, tanpa air dan debu, ya. Bahkan sholatnya saja ada 1 rakaat. Kata para ulama, berapa rakaat? Sholat dalam keadaan seperti itu. Sholat dalam keadaan seperti itu dengan isyarat dan 1 rakaat. Begitu jemaah sekalian ya. Jadi makanya di sini jemaah sekalian dalam hadis tadi itu Rasulullah tidak menyatakan sholat mereka itu eh, apa namanya, gugur dan harus diulangi. Tidak ada kalimat begitu dari Nabi. Ya. Pada ayat tentang, pada hadis tentang tayamum, tentang apa, tentang tayamum tadi, gitu ya. Nah, ini bahasan kita kemarin. Atau kita yang lagi sakit di rumah sakit, misalnya, atau di rumah, kemudian tidak ada orang yang membantu kita tayamum, juga kondisinya sama dengan seperti ini. Ya. Jadi dengan demikian
jamaah yang Allah muliakan, boleh kita sholat tanpa bersuci dengan air atau dengan debu dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya. Dan sholatnya satu rakaat, terutama dalam keadaan takut dalam peperangan, gitu ya. Nah, kalau dalam keadaan berbaring sakit lah mungkin ya semampu, ya. Gitu. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita masuk kepada hadis yang kita bahas hari ini. Nah, jika kita baca dulu ya, jamaah sekalian. Nah ini hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa Musa. Ya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ya, jadi eh, kami di sini, kembali lagi kami di sini adalah Imam Bukhari, ya jemaah ya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami di sini siapa? Adalah Imam Bukhari yang mendapatkan periwayatan hadis dari Musa bin Ismail. Nah, sehingga untuk merujuk apa namanya untuk menegaskan bahwa apa yang dia tulis oleh Imam Bukhari itulah sesuatu yang sah, maka dia katakan bahwa hadis ini didapat dari gurunya yaitu Musa bin Ismail. Jamaah sekalian, qala berkata, siapa yang berkata? Musa bin Ismail. Dalam rangka apa Musa bin Ismail berkata? Tentu dalam rangka sama, ingin melegitimasi hadis yang dia dapatkan dan yang dia riwayatkan kepada kepada siapa? Kepada Imam Bukhari tadi, ya, dengan mengatakan bahwa hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini adalah Musa bin Ismail. Ya. Nah, siapa yang menceritakan kepada beliau? Juwariyah, Juwariyah. Nah, Juwariyah ini nama gurunya daripada Musa bin Ismail. Nah, Musa bin Ismail jemaah mendapatkan hadis dari siapa? An-Nafi dari Nafi. Nafi dari siapa? An Ibni Umar dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Kola yang dia berkata. Nah, jadi jamaah sekalian, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, oleh anaknya Umar bin Khattab. Nah, kata Umar bin Khattab, nah kemudian ya dikatakan, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah masuk al-baita kepada Ka'bah. Nah, al-baita itu bukan rumah ya, kita terjemahkan al-Ka'bah. Nah, bersama siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Ka'bah? Wa Usamah bin Zaid, bersama Usamah bin Zaid. Bersama siapa lagi? Wa Usamah, wa Utsman bin Tolha dan Utsman bin Tolha, ya, dan Utsman bin Tolha. Nah, gitu. Bersama siapa lagi? Bersama Bilal, bersama Bilal. Nah, jadi jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, yaitu Usamah bin Zaid, Utsman bin Tolha, itu memasuki Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, begitu ya. Nah, fa'atola fa'atola, kemudian Nabi memanjangkan sholatnya. Ya, Nabi memanjangkan sholatnya. Tumma kharaja, kemudian beliau keluar.
dari Ka'bah tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau memanjangkan sholatnya, kemudian beliau keluar. Jadi lama sekali Nabi berada di dalam Ka'bah tadi bersama para sahabat. Kemudian beliau keluar. Nah, kata Umar bin kata Ibnu Umar, kuntu awalan nasi, ya. Aku adalah orang yang pertama dakhala ala afarihi, yang masuk me- yang masuk ke Ka'bah untuk melihat bekas-bekas apa yang dilakukan oleh Nabi. Begitu. Kemudian fasa'al tuh Bilalan. Aku bertanya kepada Bilal. Apa yang ditanyakan Ibnu Umar kepada Bilal? Aina sabla. Di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat? Qala. Kemudian Bilal menjawab, Bainal amudaini al mutaq al muqaddamain, ya, itu di antara dua tiang yang terdepan, dua-duanya. Jadi dalam sebuah riwayat masih juga disampaikan oleh Imam Bukhari, coba sekalian, di masjid itu di Ka'bah itu, dalam Ka'bah itu kira-kira ada 9 tiang, ya. Nah, kemudian dua tiang itu dipakai sebagai sebagai apa sebagai sutroh, istilahnya itu pembatas orang sholat, ya, dua tiang tadi. Nah, jemaah yang Allah muliakan, eh, terjemahnya seperti ini, ya. Oh iya, ini belum di share ke ini jamaah, belum di share ke grup, ya. Nanti kita share setelahnya. Jamaah yang Allah muliakan, bagi mereka yang membutuhkan materinya, bisa minta ke narahubung yang ada pada flyer dari kajian hadis kita ini. Saudara Fatur, saudara Faza, ya, siapa lagi itu? Ya, nanti dilihat, ya. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, eh, hadis tadi dikatakan bahwa yang dimaksud, ya, yang dimaksud dengan tidak berjamaah, maksudnya sholat sendirian, ya. Jadi sholat sendirian itu Rasul menggunakan sutro, yaitu dua dua tiang dalam Ka'bah. Bagaimana kalau jamaah sekalian, jika berjamaah, apakah berjamaah itu juga bisa menghadap tiang-tiang? Nah, tentu itu makruh hukumnya. Karena hal ini kalau kita sholat dalam sholat berjamaah, kemudian setiap kita menghadap kepada tiang, itu dapat memutuskan sah, ya. Ya, kecuali kalau memang keadaannya darurat atau memaksa, itu lain hal, ya. Jadi jamaah sekalian, hadis ini secara tidak langsung membahas kewajiban kita sholat untuk bersutroh, terutama dalam sholat berjamaah, ya. Sutroh sholat berjamaah adalah imam. Jadi kalau saf pertama sutrohnya kepada imam yang di depan, sholat saf kedua sutrohnya kepada jamaah yang pertama, dan seterusnya, begitu. Nah, jadi kapan kita harus sholat memakai sutro secara masing-masing? Pertanyaannya, yaitu ketika kita sholat sendirian dan tidak berjamaah, begitu, ya. Nah,
Namun perihal sutroh ini memang ada banyak pendapat, ada yang memutlakan akan keberadaannya, ya, tapi ada juga yang eh, longgar, ya, bahkan longgar sekali begitu ya. Nah, jadi ada yang sholat, ada orang yang sholat itu karena memutlakan ah, apapun dijadikan sutroh, gitu ya, maksudnya benda apapun, ya, benda apapun dijadikan sutroh, gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang tengah-tengah dan ada pula yang longgar. Nah, tetapi sebelumnya jamaah sekalian, apa itu sutro? Ya, sutro itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang menutupi atau yang menghalangi. Dia, dia sutro itu adalah sesuatu yang menutupi atau yang menghalangi antara kita dengan orang-orang yang atau apapun yang lewat di hadapan kita itu pakai sutro, dihalangi oleh sutro. Sementara secara istilahi sutro adalah sesuatu penghalang antara dia dengan yang lain ketika sholat, ya, terutama saat sholat munfarid atau sendirian, ya. Nah, apa hikmah sutro jamaah? Hikmah sutro adalah untuk mengendalikan pandangan. Jadi supaya pandangan kita itu tertuju kepada benda yang ada di hadapan kita, maka itulah hikmah, ya, supaya pandangan kita ini tidak ke kiri, tidak ke kanan, apalagi tidak ke atas, ya, tetapi harus ke depan. Nah, oleh karena itu ada titik pusatnya ada pada sutro, gitu. Jadi hikmah sutro itu adalah untuk mengendalikan pandangan salah satunya, ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa Imam Bukhari melalui hadis yang kita bahas tadi, jemaah sekalian, adalah menyatakan bahwa sutroh imam adalah sutroh makmum. Namun hukum hukum sutroh adalah mustahab. Nah, seperti yang disampaikan di awal, jemaah, kaum muslimin ini terbagi pendapatnya, ada yang dengan terkait dengan sutroh ini ada tiga. Itu yang pertama adalah ada yang memutlakan. Ya, ada yang memutlakan. Jadi pokoknya mah wajib saja sutroh itu, gitu ya. Nah, dia apa begitu. Tapi ada juga yang yang di tengah-tengah, ya. Dan yang terakhir ada yang tidak memperdulikan ada tidaknya sutroh tadi, gitu ya. Nah, tetapi di sini ya Mas sekalian, atas kajian kita di hadis Bukhari ini, hukum sutroh ini ternyata mustahab saja. Mustahab itu artinya amat dicintai. Kita kalau sholat itu eh, memiliki sutro. Sutro yang sutro itu apapun, ya. Sutro itu apapun. Bisa orang yang ada di hadapan kita, bisa tiang kalau ada tiang, bisa apa itu eh, ujung sajadah kita itu sutro juga, ujung sajadah kita, ya. Nah itu. Nah, itu berdasarkan kepada penjelasan kita di awal-awal tentang sutro, gitu ya. Ya, kita ulangi karena berkaitan dengan tiang ini tadi, ya. Nah, adapun orang yang acuh dengan sutro, ya kebanyakan memang yang tidak mengerti persoalan sutro, ya, tidak mengerti tentang persoalan sutro sehingga sholat tanpa sutro, begitu ya. Padahal jamaah sekalian, menurut hadis Muslim, kalau kita lewat di hadapan orang yang sholat, ya, itu dia akan mendapatkan hukuman
40 hari. Nah, di sini sahabat berbeda. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, gitu ya. Doanya tidak diterima, begitu ya. Nah, karena dalam hadisnya arba'in saja, 40 saja. Nah, begitu ya. Karena itu kita harus berhati-hati. Kalau kita mau lewat orang yang sholat, ya, di hadapan orang yang sholat, apakah orang itu bersutroh tidak? Nah, sutroh itu batas minimalnya adalah garis-garis. Dalam hal ini mungkin sajadah tempat dia pakai itu ada ujung sajadahnya, maka ujung sajadahnya adalah sutro. Nah, kita boleh lewat melewati orang yang sholat di luar area sajadah tadi, ya, begitu. Terlebih kalau di masjid kita di Al-Furqan ini kan ada sutrohnya itu ujung-ujung karpet itu ya, ya itu sutro juga. Jamaah sekalian, kenapa sutroh itu mustahab hukumnya? Karena ada hadis Nabi yang mengeluarkan kemut keharama mengeluarkan dari mutlaknya hukum bersutroh tadi ya. Dan di beberapa hadis dikatakan kita harus bersutroh. Tetapi ada hadis ini yang kemudian menjadikan bersutroh itu menjadi hukumnya mustahab ya, dicintai gitu ya. Nah, hadisnya adalah An Abdullah bin Abbas. Ini dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau berkata, ya, Akbal tuh rokiban, ya, aku datang rokiban dalam keadaan mengendarai ala himar, ya, gitu. Jadi Ibnu Abbas datang dengan mengendarai himar. Nah, kemudian kata beliau, wa ana yauma idin qad nahartu bil ihtilam. Aku saat itu sudah dewasa, ya. Wa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusolli bin nas. Sedangkan saat itu Rasulullah sholat dengan orang-orang, dengan para sahabat di Mina, di tanpa ada tembok yang jadi sholat bersahabat. Beliau tidak ada tembok, tidak ada dinding, tidak ada apapun, tidak ada apapun yang menghalanginya. Ya. Kalian bahasan kita hari ini silakan dikembalikan kepada Rais. Silakan Rais. Atau kalau Rais lagi berhalangan, lagi terkendala, silakan Fatur. Iya, Bapak. Silakan Rais. Silakan. Eh, Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada sesi tanya jawab mungkin ya. Boleh saya buka dua pertanyaan terlebih dahulu untuk para peserta yang ada di kajian ini. Boleh yang ingin bertanya, eh, silakan di raise hand ya. Ya, Atau di silakan jemaah sekalian. Ini kita sudah jam 5 lewat ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan karena tadi kita masuknya jam 4 lebih ya. KPK. Silakan, barangkali ada yang akan ditanyakan, bisa langsung apa eh, langsung atau bisa lewat tulisan. Kalau tidak ada, Rais, karena ini terlalu sore, bisa ditutup saja. Ya, silakan. Pak. Eh,
Baik, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Langkah baiknya kita tutup kajian hadis ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Ya, kembali ya, guys. Kita tutup jamaah dengan doa akhir majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu Asyhadu alla an ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.